Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali via suara bersama saya Rizkana Dan Nafila dalam podcast OTW, obrolan tentang wanita. Nah, gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga puasanya hari ini lancar ya. Insya Allah. Insyaallah. Terus kalau yang lagi sakit, semoga diangkat penyakitnya sama Allah. Amin. Terus yang lagi galau, gundah gulana, semoga segera dihilangkan rasa kesedihannya ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk teman-teman yang sedang mendengarkan podcast ini tapi di dalam perjalanan, semoga Allah selalu lancarkan sampai ke tempat tujuan. Dan kalau tadi Nafila udah nyinggung masalah kesedihan, kegalauan, sebenarnya ada tuh Naf doanya. Apa tuh, Mbak? Tahu nggak? Itu biasanya ada di Al-Masurat. Kalau Iya. teman-teman suka baca Al-Masurat, itu ada doanya. Doanya kayak gini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesusahan dan kesedihan, dan aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan, dan aku berlindung kepadamu dari ketakutan dan kebakhilan, dan aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan penindasan orang-orang. Hadis riwayat Abu Dawud. Sampai segitunya ya, Mbak. Sampai Allah itu udah nyediain doa-doa yang buat kita semakin tenang gitu. Iya benar. Jadi Allah tuh kayak apa ya? Care banget gitu loh sama kita. Kan kalau misalnya teman tuh datangnya cuman senangnya doang kan, kalau lagi sedih kan kayak cuma sebiji yang datang ya kan. Iya. Tahu-tahu yang lagi rame itu entah kemana tuh nggak ngerti gitu. Pas lagi bahagianya aja kita Iya benar. Kalau udah lagi sedih udah deh. ditinggalin deh. Itu cuma bener Allah doang yang ada untuk kita semuanya. Nah, jadi makanya OTW itu hadir, Mbak, untuk menemani kekosongan hati teman-teman. Oh iya, kekosongan. Nah kita berarti mengisi kekosongan yang ada ya Naf. Menemani lebih tepatnya, Oh Mbak. menemani ya, bukan mengisi. Kalau mengisi cuma Allah aja. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Wih, masya Allah. BTW, kita mau ngobrolin apa nih, Mbak, podcast kali ini? Kali ini kita ngebahasnya tentang diri kita sendiri, yaitu wanita. Wah, berarti wanita bahas wanita ya, Mbak? Iya bener Naf, karena kan katanya menurut pria-pria di luar sana, wanita itu adalah makhluk yang paling sulit dimengerti. Nah sekarang kita coba nih untuk ngertiin diri kita sendiri dulu. Jangan-jangan kita sendiri aja tuh nggak paham sebenarnya kita itu kayak mana, apa sih bedanya sama cowok selain dari jenis kelaminnya ya. Misalnya kayak perbedaan dari sifatnya atau wataknya atau gimananya gitu. Nah jadi semoga aja kalau misalnya kita udah mahamin diri kita, orang lain juga gampang untuk mahamin diri kita sebagai seorang wanita. Kayaknya di podcast FKAR dulu pernah ada yang ngebahas tentang pria ya? Iya waktu itu pernah ada, kayaknya tahun kemarin sudah lama. Dan dari mbak dengar podcast itu tuh ya, baru tahu ternyata pria itu kayak gitu, maksudnya bukan seperti apa yang kita pikirkan gitu, nggak seburuk itulah. Gimana tuh, Mbak? Jadi pria itu sebenarnya nggak secuek dan nggak seburuk yang kita dan orang-orang pikirkan, tau Naf. Kita kan kalau misalnya di panitiaan, terutama kalau kita di panitiaan FKAR gitu kan, dan terus di suatu acara itu ada suatu masalahnya, terus kita nyampe nih masalahnya ke mereka, terus mereka cuma jawab ya udah sih santai aja gitu, ya pasti kan otomatis kita makin kesel ya, sedangkan kita tuh kayak Udah gupek gitu kan, pasti kita selalu kayak gitu. Pernah ngalamin ya, Mbak? Banget. Terus kayak yang kayak ih parah banget sih, nggak mau mikirin gitu kan. Nah dari semenjak dengar podcast itu, ternyata pria itu nggak secuek itu. Jadi ketika ada masalah mereka tuh cenderung diem dan mencari solusinya. Nanti ketika mereka udah ada solusinya baru mereka nongol lagi lah gitu, baru mereka mau bicara. Jadi kan jauh banget ya, jompang, beda banget kan. Kalau si wanita itu bukan melampiaskan sih, mengekspresikan emosinya dengan ucapan, tapi kalau pria tuh enggak, mereka tuh cuma diam dan mikirin gitu. Kalau kita kan ngoceh aja terus nggak mikirin apa-apa kan. Udah otomatis aja keluar ya, Mbak? Iya benar gitu. Nah itu yang mungkin juga pria-pria itu ngerasa kita tuh cewek awat-awat nih gupek banget ya gitu. Ya sebenarnya emang udah kayak gitu kan fitrahnya. Ada nih waktu itu juga
kisah Rasulullah ketika Rasulullah itu menerima wahyu di Gua Hira itu. Rasulullah kan pulang dengan kondisi gemeteran kan ya, menggigil gemeteran gitu. Nah pas Rasulullah tuh masuk rumah, Khadijah udah nyambut ya, Bunda Khadijah udah nyambut, dan Rasulullah tuh langsung masuk kamar gitu, langsung masuk kamar. Dan Bunda Khadijah itu nggak langsung yang kayak kita, ih kamu tuh kenapa sih nggak menghargai aku, kok kamu cuman nyelonong aja, kalau kita kan gitu ya, kok kamu nggak mau sharing gitu. Tapi Bunda Khadijah nggak kayak gitu. Tapi Bunda Khadijah ambil selimut, masuk ke kamar Rasulullah, terus diselimutin sama Bunda Khadijah gitu. Dan besoknya baru ketika Rasulullah udah bangun, nggak tahu sih besoknya atau beberapa hari kemudian, Rasulullah baru cerita sama Bunda Khadijah kalau misalnya Rasulullah mendapat wahyu gitu. Nah berarti kan Bunda Khadijah itu paham banget ya pria itu kayak mana, bagaimana cara berinteraksi dengan mereka, jadinya nggak langsung diocehin gitu. Masya Allah, romantis banget ya Mbak. Jadi ternyata gitu ya, kalau lagi ada masalah sama temen ataupun saudara atau bahkan ayah kita gitu kan, ya mereka itu diemnya bukan karena cuek gitu kan, berarti memang lagi memikirkan solusinya gitu kan. Benar. Ya, makasih ya Mbak, udah tercerahkan saya. Iya benar. Jadi kan pikiran tentang mereka cuek nggak peduli itu udah agak hilang lah ya. Kalau kita mau ngomongin masalah wanita, ada nih beberapa perbedaan antara wanita dan lelaki. Nah aku tahu nih Mbak, kayaknya pasti wanita lebih banyak bicara daripada laki-laki, bener gak? Iya bener banget. Ada tuh suatu penelitiannya, kalau misal wanita itu mengeluarkan kata sehari itu 20.000 kata, dan sedangkan pria itu mengeluarkan itu tidak lebih dari 7.000 kata per hari. Jadi kan jomplang banget ya, jauh banget. Iya Mbak, pernah tuh saya juga dengar. Karena kan wanita itu sebenarnya itu sangat butuh didengarkan. Emang terkesan egois ya, udah banyak omongnya terus mau didengarkan gitu kan. Tapi ya kalau dalam penelitian sih itu yang dibutuhkan seorang wanita. Oke, itu juga Mbak pernah dengar sih cara mengatasi seorang wanita itu mengeluarkan 20.000 katanya tapi nggak dengan ngoceh-ngoceh ngobrol gitu-gitu. Gimana tuh Mbak caranya? Caranya itu dengan tilawah Al-Quran. Masya Allah. Kemarin kan kita udah belajar tahsin ya Naf? Iya benar. Nah tahsin itu kan ada di bagian alisan ya, bagian lidah ya. Lidah. Itu kan paling terbanyak ya. Jadi kan otomatis kalau misalnya kita ngaji, lisan kita tuh udah mengeluarkan banyak gerakan, banyak ucapan ya kan dari tilawah Quran itu. Nah, jadi untuk teman-teman dan untuk kita semua, kalau mau ngeluarin 20.000 katanya, coba deh kita ngaji satu hari 1 juz gitu. Jadi tinggal dikit lah sisa kata-kata yang belum kita keluarkan untuk manusianya. Jadi orang-orang gak kebisingan ya untuk ngedengerin semua omongan kita gitu, Naf. Bener tuh Mbak. Apalagi kalau kita lagi halangan nih, rasanya pasti kan pengen marah, terus emosian juga. Akhirnya semua orang kita anggap salah gitu kan. Sampai Google Maps aja kita salahin, padahal emang kita yang salah mengkol. Iya mungkin salah satunya penyebabnya gara-gara perubahan hormon ya. Tapi mungkin juga salah satunya itu ada suatu kan namanya yang dikeluarin tuh nggak dikeluarkan pasti menjadi mengganjal gitu kan. Nah mungkin kita tadinya ngaji ya 1 juz sehari terus nggak ngaji, jadinya kan ada yang kurang, ada yang mau ngoceh dengan siapa, jadi ya sasarannya teman-teman kita kan, kesenggol, bacok ya kan. Iya bener. Iya gitu. Kalau tadi Nafil udah ngomongin masalah Google Maps, ada juga nih Naf perbedaan antara laki-laki dan pria yang berhubungan dengan Google Maps. Apa itu Mbak? Jadi wanita itu lemah banget dalam hal petunjuk arah, peta, pokoknya yang itu deh, yang serba-serba tentang jalan deh. Pantes ya Mbak, di jalan tuh banyak ibu-ibu yang sen kanan tapi tiba-tiba belok kiri gitu kan. Iya benar. Terus juga kalau misalnya wanita kan disuruh, misalnya ada orang di pinggir jalan nanya, Mbak ini gangnya di mana? Belok kanan Pak, padahal ke kiri ya kan. Pernah saya juga tuh Mbak ditanya tukang ojek, ini belok kemana ya Mbak? Terus saya bilang belok ke kiri, padahal harusnya ke kanan. Nah iya, itu salah satu perbedaan kita juga, dan mungkin salah satu kelemahan wanita ya, kita tuh kurang jago dalam hal itu. Nanti juga di penelitiannya itu mengatakan kalau misalnya wanita itu yang bisa ngelihat peta itu, bisa baca petunjuk jalan itu cuma 20%, 80% itu nggak bisa. Berarti yang 80% itu tomboy gitu Mbak?
Iya nggak juga tomboy, cuman kan misalnya kayak ada sih orang mancung ya karena ada yang pesek ya kan. Nah itu mungkin pas pembagian jatah kemampuan untuk membaca petunjuk arah dia nggak dapet. Agak di belakang antriannya. Agak di belakang antriannya gitu. Berarti bukan tomboy juga ya. Wih, seru ya Mbak ngebahas tentang perbedaan pria dan wanita nih. Ada lagi nggak Mbak yang lain? Ada. Jadi tuh wanita itu memiliki 99 perasaan dan 1 logika. Sedangkan pria itu memiliki 99 logika dan 1 perasaan. Gila nggak? Jauh banget kan? Jauh banget Mbak. Terus pantes ya, baper itu tercipta di kalangan wanita ya Mbak ya. Mainnya tuh perasaan terus. Apa gara-gara itu ya Mbak? Ya mungkin dari situ Naf, makanya banyak terjadi PHP ya kan. Apa tuh PHP Naf? Pemberi harapan palsu. Iya gitu. Padahal mah prianya biasa aja, cuman wanitanya aja yang udah main perasaan duluan. Gitu Naf. Pernah nggak Naf di PHP-in? Pernah kali ya? Pernah kali ya? Nggak tahu dah. Pernah nggak Naf? Dalam Mbak. Berarti kalau misalkan ada cowok yang baik sama kita, bukan berarti doi suka juga sama kita ya? Iya bukan. Kalau misalnya dari teori sih ya Naf, ya enggak, karena kita mainnya di perasaan. Jadi ya bayangin sih Naf, kita lagi kesusahan ya kan, merasa dunia itu lagi terpuruk banget gitu kan. Terus tahu-tahu ada nih seorang pria berkuda putih ya kan, bersorban, jenggot enggak Naf, sunnah loh Naf. Oh ya. Terus membawa pertolongan. Tiba-tiba apa yang kamu rasakan Naf? Dak-dik-duk. Nah ya itu sebenarnya kalau mau pakai logika, ya itu hal yang lumrah kan. Ada seorang pria nolongin seorang wanita yang kesusahan. Cuman kita tuh bermainnya tuh di ranah perasaan aja. Jadinya ya nggak mikirin logika gitu iya, ya Mbak. Padahal mah belum tentu dia baik ke kita doang. Iya, abis dari baik ke kita, dia naik kuda putih lagi ke tempat wanita yang lain. Bener-bener. Iya kan? Nolongin lagi. Yang tadinya dia nolongin kita jatuh buku, terus ke cewek yang lain jatuh pena. Iya. Jadi santai aja. Pria itu tuh nggak cuma nolongin kita doang gitu. Mbak juga mulai tersadar nih kalau misalnya pria itu memang baik bukan sama kita aja. Itu dari podcast yang No Baper tentang laki-laki itu Naf. Yang 2 hamba Allah yang berbeda itu ya Mbak? Iya benar. Jadi laki-laki itu memang udah Allah ciptakan gitu loh, naluri untuk menolong. Dan ada juga dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat 34. Allah itu ngejelasin kalau Allah itu melebihkan seorang laki-laki, suami, ini konteksnya suami ya, suami istri, untuk melindungi wanita istrinya. Jadi mungkin naluri melindunginya itu udah ada dari dulu gitu. Mungkin dari lahir aja tuh udah melekat ya untuk melindungi ibunya, melindungi saudara-saudara perempuannya. Jadi sebenarnya nggak bisa disalahin juga kalau misalnya pria itu ada yang baik sama wanita gitu. Garis bawahi ya di surat An-Nisa itu konteksnya suami dan istri. Jadi para pria di luar sana juga jangan terlalu over lah dalam bersikap gitu ya, sewajarnya aja. Kalau emang lagi kepepet banget ya tolong, kalau enggak ya jangan terlalu bahasanya itu Naf, welcome ya. Iya, jadi paling aman itu jaga jarak lah ya Mbak. Iya, kayak corona ya Naf. Iya, jaga jarak, pakai masker gitu kan. Nah, aku juga pernah baca tahu Mbak, katanya gak akan pernah ada persahabatan antara wanita dan pria. Pasti salah satunya itu bakalan ada punya perasaan lebih. Bener gak tuh? Bener banget. Harapannya sih setelah mendengar podcast ini tuh jadinya kita paham nih, ternyata wanita itu dilebihkan dengan perasaan dan pria itu dilebihkan dengan sifat melindunginya. Jadi mulai dari sekarang sama-sama yuk untuk saling menjaga gitu. Jadi kalau teman-teman pria melihat ada seorang wanita yang sedang mengalami kesulitan, coba deh cari dulu temen ceweknya juga gitu, jangan langsung ditolongin. Nah gitu juga dengan wanita, udah tahu perasaannya lebih banyak, jangan pernah main dengan perasaan gitu, ditahan dulu lah, dikunci dulu. Kuncinya jangan dibuang tapi disimpan paling rapat-rapat gitu. Nanti kalau udah waktunya dibuka gitu. Pokoknya jangan pernah main dengan perasaan yang belum halal. Susah recovernya. Pengalaman banget ya Mbak? Ya manusiawi kan. Pernah nggak pengalaman Naf? Pernah sih. Malah bahaya Naf kalau nggak ada perasaan apa-apa. Agak LGBT kamu. Astagfirullahaladzim. Oke Mbak, kalau gitu saya coba simpulin ya Mbak. Tadi yang udah kita sharing,
Boleh. Yang pertama itu wanita mengeluarkan 20.000 kata per hari, sedangkan pria mengeluarkan tidak lebih dari 7.000 kata. Terus yang selanjutnya, wanita ketika tertekan itu butuh bicara, sedangkan kalau pria jika tertekan akan diam untuk mencari solusinya. Terus wanita tidak bisa membaca peta, sedangkan kalau pria itu bisa membaca peta dengan pasti. Yang terakhir, wanita itu lebih banyak mengedepankan perasaan gitu. Jadi wanita memiliki 99 perasaan dan 1 logika, sedangkan kalau pria memiliki 1 logika dan 99 perasaan. Iya, Masya Allah. Semoga apa-apa yang kita sampaikan tadi bisa semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Karena dengan kita jabarkan beberapa perbedaan laki-laki dan perempuan, itu kan semakin takjub ya sama Allah. Wah, Masya Allah gitu. Allah bisa menciptakan 2 hamba Allah tapi dengan karakter yang berbeda jauh banget. Dan dengan satu wanita dengan wanita lain aja masih ada perbedaannya. Berarti Allah itu luar biasa lah hebatnya. Kalau kita udah takjub sama Allah, berarti kan rasa cinta kita tuh semakin dalam ya. Semakin cinta banget sama Allah gitu. Amin ya robbal alamin. Kalau gitu kita tutup dulu ya podcast kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kalau teman-teman ada yang mau ngasih kritik dan saran atau ide-ide tentang podcast lainnya, bisa DM di IG @fkar_bdl. Oke, saya Rizkana Dan Nafila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.